Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan membacakan 55 nama lain Al-Quran dengan lengkap, dengan dalil serta pengertiannya. Semoga bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan, wawasan, dan pengetahuan keislaman kita, sehingga bisa menambah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Nama lain Al-Qur'an banyak disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya mulai membacanya. Dalam beberapa firman-Nya yang termaktub dalam kitab suci yaitu Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Maka Direktur Rumah Fikih Indonesia Ustadz Ahmad Sarwat dalam bukunya Mengenal Al-Quran menjelaskan, jumlah nama Al-Quran sebenarnya cukup banyak dan para ulama pun berbeda pendapat tentang berapa jumlahnya. Imam Fakhrur Razi menyebutkan dalam Mafatih Al-Ghaib sekitar 32 nama untuk Al-Quran. Yang pertama adalah Alkitab. Imam Az-Zarkashi menyebutkan ada 55 nama. Sedangkan Al-Kharali menyebutkan bahwa nama Al-Quran mencapai lebih dari 90 nama. Adapun Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran menyebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Nah, penyebutan nama-nama Al-Quran yang banyak ini tentu punya manfaat yang mendalam. Bukan sekedar biar nampak keren, punya banyak nama dan penyebutan. Namun pada dasarnya nama-nama itu menjelaskan sifat dan karakter satu yang dinamakan. Selain itu menjadi luas dan perlu dipahami satu persatu agar kita bisa lebih menyelami karakter Al-Quran. Nah, berikut ini beberapa nama lain Al-Quran yang dikutip dari buku Mengenal Al-Quran dan Kemenag RI. Kita mulai para pemirsa. Yang pertama adalah Alkitab atau Kitabullah. Nama lain Al-Quran yaitu Alkitab atau Kitabullah biasanya sering digunakan ketika menyebut Al-Quran. Alkitab itu dalam bahasa Arab berarti memang bermakna buku, ya, artinya buku. Nama ini terdapat dalam surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang pertama para pemirsa. Kemudian yang kedua, nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Furqan, nama lain Al-Quran berikutnya yaitu Al-Furqan yang memiliki arti pembeda yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, ya. Nama ini ada dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1. Kita lanjutkan, ya. Yang berikutnya para pemirsa di mana saja berada. Yang ketiga adalah Az-Zikr atau Az-Zikir, ya. Nama lain Al-Quran disebut juga dengan Az-Zikr, artinya pemberi peringatan. Hal ini bahkan secara tersirat juga disebutkan pada ayat sebelumnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Az-Zikr yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian yang keempat adalah Al-Mau'idhah, ya, Al-Mau'idhah. Nama lain Al-Quran selanjutnya adalah Al-Mau'idhah, berarti pelajaran atau nasihat.
pelajaran atau nasihat. Nama ini keluar pada ayat surat Yunus ayat 57. Ya, surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Nah, maka ini nanti menjadi nama yang selanjutnya. Yang kelima adalah Asy-Syifa. Nama lain Al-Quran yang lain adalah Asy-Syifa, yang berarti adalah obat atau penyembuh. Wa nunazzilu minal furqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini surat Al-Isra ayat 82. Al-Quran memang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk mengobati penyakit hati manusia. Untuk itu, pada saat kita merasa mempunyai penyakit yang berkaitan dengan hati, misalnya iri, kecewa, sedih, dan lain sebagainya, dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran insya Allah dapat meringankan pahala, dapat meringankan beban, bahkan menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Yang keenam para pemirsa adalah Al-Hukmu. Al-Quran juga kadang disebut juga dengan Al-Hukmu, berarti juga hukum atau peraturan. Seperti diketahui bahwa sumber hukum Islam memang harus didasarkan kepada Al-Quran. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 37. Nah, para pemirsa di mana saja berada, kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Yang ketujuh adalah Al-Hikmah. Ya, nama lain yang ketujuh adalah Al-Hikmah. Al-Hikmah yang berarti kebijaksanaan. Nama Al-Hikmah disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 39. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah Al-Huda. Al-Huda yang bermakna adalah petunjuk. Antara lain dalam surat Al-Jin ayat 13. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bih. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk, kami beriman kepadanya, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kesembilan adalah At-Tanzil, yang berarti adalah yang diturunkan. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Surat Asy-Syu'ara ayat 192. Yang ke-10 adalah Ar-Rahmah atau Ar-Rahmat, yang berarti adalah rahmat. Wa innahu lahudaw wa rahmah lil mu'minin. Dan sesungguhnya Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat An-Naml ayat 77. Yang ke-11 adalah Ar-Ruh. Antara lain dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Surat Asy-Syura ayat 52. Selanjutnya adalah yang ke-12 Al-Bayan, yang berarti adalah penerangan, penjelas. Hadza bayan linnasi wa huda wa mau'izatan lil muttaqin.
Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ke-13 adalah al-qalam, artinya adalah pena atau kalam. Antara lain disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 6. Ya. Kemudian yang ke-14 adalah al-busyra, yang berarti adalah kabar berita gembira. Antara lain disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 102. Nanti bisa dibuka dibaca sendiri ya para pemirsa. Kemudian yang ke berapa ya? Ke-15 An-Nur, yang berarti cahaya. Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuron mubina. Manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Yang ke-16 adalah al-basair, yang berarti adalah pedoman. Ini juga merupakan salah satu nama Al-Quran. Hadza basairu linnas. Ini adalah pedoman bagi manusia. Wa hudaw wa rahmah liqaumin yuqinun. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Surat Al-Jasiyah ayat 20. Kemudian yang ke-17 adalah al-balagh, yang berarti adalah kabar yang sempurna. Hadza balaghun linnas waliyundziru bih. Dan ini adalah kabar yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan apa yang mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Kemudian yang ke-18 adalah al-qaul, yang berarti perkataan. Walaqad wassalna lahumul qaula la'allahum yatadzakkarun. Dan sesungguhnya kami telah kami turunkan berturut-turut perkataan ini kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran. Surat Al-Qasas ayat 51. Yang ke-19 adalah ilmu. Dinamakan dengan sebutan al-ilm karena Al-Quran menjadi sumber ilmu dalam Islam. Antara lain sumber pengambilannya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 145. Mim ba'di ma ja'aka minal ilm. Setelah sampai ilmu kepadamu. Kemudian yang ke-20 adalah hak. Dikatakan sebagai hak, al-haq, karena semua ajaran Al-Quran mengandung kebenaran, sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 62. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Sungguh ini adalah kisah yang benar. Kemudian yang ke-21 adalah hadi atau al-hadi. Dinamakan dengan kata al-hadi karena Al-Quran memberikan petunjuk dan hidayah kepada umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal qur'ana yahdi. Sungguh Al-Quran ini adalah petunjuk. Kita lanjutkan para pemirsa di halaman yang ke-6. Yang ke-22 adalah al-ajab. Al-Quran disebut juga dengan al-ajab dikarenakan keindahan susunan dalam kata Al-Quran sehingga dia menjadi sebuah bacaan yang sangat menakjubkan. Sebagaimana dalam surat Al-Jin ayat 1. Qur'anan ajaba. Bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Kemudian yang ke-23 adalah tazkirah. Dinamakan dengan at-tazkirah karena Al-Quran merupakan sumber pelajaran bagi mereka yang ingin bertakwa, sebagaimana dalam surat Al-Haqqah ayat 48. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wa innaha latadzkiratul lil muttaqin. Kemudian yang ke-24
al-urwah al-wusta, atau al-urwatul wusta, yaitu berarti tali yang sangat kuat, tali yang kokoh. Dan barang siapa yang berpegang pada tali tersebut maka dia akan selamat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 256, istamtaka bil urwatil wusta lam fisoma laha. Dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak terputus. Kemudian yang ke-25 para pemirsa adalah as-sidq, atau as-sidqu. Dinamakan as-sidq karena semua isi dari Al-Quran adalah ajaran kebenaran, sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 33. Walladzi jaa bis-sidqi. Dan orang yang membawa kebenaran, yaitu Muhammad, adalah orang-orang yang membenarkan. Wasaddaqu biha. Ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ke-26 para pemirsa adalah al-adl. Dinamakan al-adl karena semua keputusan yang tercantum dalam Al-Quran pasti adil. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 115. Dan telah sempurna firman Tuhanmu yaitu Al-Quran dengan benar dan adil. Nah ini yang ke-26. Kita lanjutkan pada halaman yang berikutnya. Sekarang yang ke berapa? Ke-27 ya. Amr, al-amru, atau al-amr. Karena dalam Al-Quran terdapat perintah-perintah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Nama ini berdasarkan surah At-Tolak ayat 5. Dzalika amrullah anzalaha ilaikum. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Kemudian yang ke-28 adalah munadi atau al-munadi. Alasan penamaan ini karena ia menyerukan kepada umat manusia agar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam surat Al-Imran 193, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman. Kemudian yang ke-29 adalah busro atau al-busro. Karena dalam Al-Quran terdapat kabar berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 2. Hudaw wa busro lil mu'minin. Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ke-30 nama lain Al-Quran adalah Majid atau Al-Majid. Dinamakan Al-Majid karena sifat kemuliaan yang dimiliki Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Buruj ayat 21, bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Kemudian nama yang ke-31, nah ini kayaknya kurang tidak begitu populer ya, adalah Zabur. Nabi Muhammad juga pernah menamakan kitab Zabur dengan Al-Quran sebagaimana dalam sabdanya. Nah, ini dalam sabdanya. Kufa ala Dawud Al-Quran, telah diperingan pada Nabi Dawud Al-Quran, tetapi tidak dijelaskan alasan penamaan tersebut. Nama ini dapat ditemukan dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fiz Zabur, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur. Kita lanjutkan pada halaman yang ke-8 para pemirsa. Adalah nama lain Al-Quran adalah Bashir, Al-Bashir. Karena Al-Quran membawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu berupa surga sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 3 dan 4. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan. Basyirun wa nadhir. Kemudian yang ke-33 adalah nadhir sebagaimana tersebut dalam ayat di atas tadi, yaitu surat
Fussilat ayat 3 sampai dengan 4 disebut dengan An-Nadhir karena Al-Quran juga menjelaskan tentang peringatan-peringatan terkait neraka. Jadi kalau Basyiron itu berita gembira, Nadhiron itu adalah pemberi peringatan. Sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat Al-Quran sebelumnya, yaitu yang di atas itu ya. Kemudian yang ke-34 adalah Aziz atau Al-Aziz karena Al-Quran selalu menang atas orang-orang yang menentang dan mengingkari akan kebenaran. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 41, Innal ladzina kafaru bizzakri lamma ja'ahum wa innaha lakitabi. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 41, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka pasti akan celaka, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Nah, ini. Kemudian yang ke-35 adalah Qasas. Nah, Al-Quran juga disebut sebagai Al-Qasas karena di dalamnya diceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu, supaya bisa diambil pelajaran atau ibroh dari kisah tersebut, sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 3. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik. Kemudian yang ke-36 karena disebut juga sebagai suhuf ya. Sebagai apa? Suhuf. Dinamakan suhuf karena Al-Qur'an terkumpul dan tertulis dalam beberapa lembaran atau sohifah. Sebagaimana dalam surat Abasa ayat 13, fi suhufim mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yaitu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ke-37 adalah mukarramah. Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan bahwa mana penamaan Al-Quran dengan kata al-mukarramah adalah karena di dalamnya terkandung kumpulan ilmu dan hikmah, sehingga menjadikannya sebagai kitab yang mulia, sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat pada nama Al-Quran sebelumnya. Para pemirsa di mana saja berada, kita lanjutkan. Nama lain Al-Quran adalah marfu'ah atau al-marfu'ah, dikarenakan Al-Quran berasal dari tingkatan alam tertinggi, yaitu al-alam al-ulu, al-alam al-ulwi, yaitu langit ke-7, sebagaimana dalam surat Abasa ayat 14. Marfu'ah mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan. Kemudian yang ke-39 adalah kelanjutan dari nomor 38 tadi, mutahharah. Al-Quran memiliki nama Al-Mutahharah karena ia merupakan kitab suci dari penentangan dan penghinaan orang-orang kafir. Ibnu Ashur dalam tafsirnya menyatakan bahwa suci dalam hal ini adalah bentuk majas dari kemuliaan atau syarat, sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan Al-Quran sebelumnya, marfu'ah mutahharah. Kemudian yang ke-40 adalah wa'id. Nah, dinamakan wa'id karena di dalam Al-Quran terdapat ancaman ya, dan peringatan bagi manusia. Jadi wa'id itu adalah ancaman, peringatan bagi manusia. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 14. Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Dan demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap ke hadiratku dan takut akan ancamanku. Para pemirsa di mana saja berada. Kemudian yang ke-41 adalah Al-Fasl. Ya. Al-Fasl atau Al-Faslu. Nama Al-Quran Al-Fasl ini karena Al-Quran memisahkan antara yang hak, yang benar dan yang batil, sebagaimana disebutkan dalam kutipan ayat-ayat Al-Quran sebelumnya. Kemudian yang ke-42 adalah Naba Adim ya. Naba Al-Adim ya. Naba Il-Adim. Al-Quran dinamakan dengan An-Naba Al-Adim karena adanya berita-berita besar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pasca kematian. Antara lain dalam surat An-Naba ayat 2, Anin Naba'il Adim. Kemudian artinya
tentang berita yang besar, yaitu hari kebangkitan. An-Naba ayat 2. Nah, yang ke-43 para pemirsa di mana saja berada dinamakan Ahsan al-Hadis. Ahsan al-Hadis karena Al-Quran merupakan sebaik-baik perkataan dan ucapan. Nama Al-Quran tersebut berdasarkan surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadis, dan Allah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Kitabam mutasyabiha masani. Kita lanjutkan para pemirsa, sebentar lagi selesai. Yang ke-43 adalah mutasyabih. Al-Quran juga dinamakan dengan al-mutasyabih karena adanya kemiripan atau keserupaan dari sebagian ayat dengan ayat yang lain dalam hal kebaikan dan keindahan serta kebenaran, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Kemudian masani, penyempatan kata masani terdapat Al-Quran dikarenakan di dalamnya diuraikan kisah-kisah umat terdahulu, sehingga terjadi proses pengulangan akan cerita-cerita, nasihat-nasihat dari kisah-kisah terdahulu, sebagaimana tadi di atas disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 23. Kemudian yang ke-45 adalah muhaimin, disebut dengan al-muhaimin karena Al-Quran menjadi saksi terhadap adanya kitab-kitab samawi sebelumnya dan kejadian umat pada masa lampau, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 48, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Kemudian yang ke-46 adalah al-habl. Al-Quran dinamakan al-habl, yaitu tali. Hal ini dikarenakan barang siapa yang berpegang teguh pada tali Al-Quran, maka ia akan mendapatkan petunjuk dan masuk surga, sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah. Kemudian yang ke-47 adalah sirat mustaqim atau as-sirat al-mustaqim. Hal ini karena Al-Quran merupakan panduan yang menuntun kita menuju jalan yang lurus, yaitu surga, sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang pedih. Yang ke-48 para pemirsa adalah Al-Karim. Dinamakan Al-Karim karena terdapat sifat kemuliaan yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dalam surat Al-Waqi'ah ayat 77. Innahu laqur'anun karim, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Yang ke-49 nama lain Al-Quran adalah Al-Mubarak. Ya, Mubarak. Al-Quran dinamakan Al-Mubarak karena ia mengandung kebenaran, sebagaimana telah disebutkan pada kitab-kitab Al-Quran sebelumnya. Kemudian yang ke-50 para pemirsa, yaitu Ali atau Al-Ali. Apa itu Al-Ali? Yaitu adalah yang tinggi, merupakan kitab yang mengandung nilai-nilai yang tinggi dan agung, sebagaimana dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 4. Dan sungguhnya Al-Quran itu dalam ummul kitab, yaitu Lauh Mahfud, di sisi kami, dan benar-benar bernilai tinggi dan penuh dengan hikmah. Kemudian yang ke-50 para pemirsa adalah Al-Qayyim. Dinamakan Al-Qayyim karena ia membimbing orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus, antara lain dalam surat Al-Kahfi ayat 2. Qayyiman liyundhira ba'san syadida, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih. Kemudian yang ke-52 adalah Al-Wahyi. Dinamakan Wahyi atau Al-Wahyi karena Al-Quran merupakan kumpulan wahyu-wahyu Allah
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam antara dalam surat Al-Anbiya ayat 45. Qul innama undirakum bil wahyi. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Kemudian yang ke-53 adalah Al-Arabi. Dinamakan Arabi sebabkan Al-Quran menggunakan media perantaraan bahasa Arab dalam menyampaikan pesan-pesannya. Antara lain dalam surat Yusuf ayat yang ke-28 menunjukkan adanya nama Al-Quran yang ini, yaitu Al-Arabi, Qur'anan Arabiyan, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Kemudian yang ke-54 para pemirsa yang dirahmati Allah adalah Mubin, Al-Mubin. Dikarenakan Al-Quran adalah memperjelas, ya, karena Mubin itu artinya memperjelas yang hak dan yang batil dari yang batil, sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan ayat suci Al-Quran sebelumnya. Para pemirsa di mana saja berada, yang terakhir yang terakhir adalah nama lain Al-Quran, ya Al-Quran itu sendiri. Dinamakan Al-Quran karena Al-Quran merupakan bacaan yang di dalamnya terkumpul hal-hal yang berkaitan dengan kisah, peringatan, larangan, ayat, surah, dan lain-lain, sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah ayat 17. Inna alaina jam'ahu Qur'anah. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Para pemirsa di mana saja berada, demikian 5 nama lain Al-Quran lengkap dengan dalil serta pengertiannya secara sekilas. Semoga bermanfaat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam membacakan berita ini ada yang kurang pas, kurang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada edisi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.